bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh lebih sukacita lagi? Shalom. Senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sama-sama ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita tunduk sebentar di hadapan-Nya. Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat cinta-Mu. Sepanjang minggu ini Engkau selalu bersama kami Tuhan. Hari-hari boleh kami lewati oleh karena perkenan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Setiap pengajaran-Mu dalam kehidupan kami Bapa selalu mengingatkan kami ya Tuhan atas kemelesetan kami di dalam hidup ini. Ajar-ajari kami Tuhan terus dalam hidup kami, agar kami bisa sempurna seperti Engkau Yesus. Ibadah ini milik-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu saja, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tidak ada yang boleh mengambil kemuliaan-Mu ya Bapa. Perkenankanlah kami Tuhan membawa puji-pujian kami, penyembahan kami, kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Hadirlah Engkau Roh Kudus di hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami naikkan syukur kami.
boleh bersama-sama bangkit berdiri, katakan
tujuan kami Tuhan. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan Tuhan alasan sanku hidup hanyalah tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan. Mari katakan menyenangkan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkan. Amin. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanku, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Katakan sekali lagi, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan Engkau, menyenangkanku. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun kami berada. Dimanapun ku berada. Senangkan dimanapun Tuhan, dimanapun ku berada. Mari katakan, senangkan Tuhan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak disenangkan Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau saja yang ada di setiap musim kehidupan kami. Mari kita yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu, bersuka cita kembali. Boleh bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan, pola hidup kami ada masalah, banyak pergumulan, Engkau saja yang selalu ada Tuhan. Kehilanganku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Mari dengar, lalu ku dengar suaranya. Jangan takut, percaya saja, masa depan
percaya Tuhan, tiada yang lebih baik di dalam kehidupan kami selain hanya percaya padamu saja. Kami tahu Tuhan, bisa sempurna seperti Engkau Yesus bukan hal mudah. Tapi kami selalu tetap percaya, walau kami tak melihat, walau kami tak mengerti Tuhan, rancangan-Mu selalu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan buat setiap kasih-Mu. Walau kami tak pernah melihat secara kasat mata, kami tetap percaya pun biasa. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Mari kita yang tetap percaya, boleh naikkan kembali pujian ini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Mari katakan, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Aku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau. Mari Bapak Ibu sama-sama coba kita berdiri. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Ini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Mari Bapak Ibu segera katakan, bawa aku ke sana. Ke sana, ajar aku setia. Amin. Mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Amin Tuhan. Jadi
setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, tiba saatnya bagi kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan merubah cara berpikir kami, yang akan merubah tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan duduk dengan manis, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini merubah kami sekalian, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya itu menjadi korban dupa yang berbawa harum di hadapan-Mu. Duduk dan bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami Bapa, dan kiranya juga Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus, hadirlah Engkau di tempat ini, hadirlah Engkau di hati kami masing-masing, menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti akan maksud dan rencana firman-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bisa dilewati ya. Ya, selamat datang kembali beribadah di rumah Tuhan ini. Kalau saya menyebut tempat ini adalah sebagai bengkel kehidupan. Kita yang datang dari luar mungkin mengalami kerusakan dalam cara berpikir, bertindak, berkata-kata, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sepanjang minggu ini kita mengalami berbagai-bagai permasalahan yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Atau moral kita mungkin mengalami kerusakan, pikiran kita juga mengalami kerusakan dan sebagainya. Tetapi di tempat ini Bapak Ibu, hal-hal yang rusak tadi harus diperbaiki. Tempat inilah sebenarnya tempat di mana kita mengetahui apa kerusakan yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau ibaratkan mobil Bapak Ibu sudah 1 bulan kita pakai, mungkin ada kerusakan hal-hal kecil. Tentu kita merindukan membawanya ke montir yang tepat, supaya kerusakan-kerusakan itu bisa dideteksi dan bisa diperbaiki sedini mungkin sebelum kerusakan besar terjadi. Mungkin kalau mobil bisa gym dan sebagainya. Kalau manusia, kalau kerusakan-kerusakan yang ada di dalam hidup kita tidak perbaiki Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita menutup mata, kerusakan itu belum diperbaiki. Amin Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu untuk menjadi renungan pada saat pagi menjelang siang hari ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Agak panjang Bapak Ibu, tidak apa-apa, tetapi kita mungkin ayat ini juga sudah sering kita baca, sering kita dengarkan, sering dihotbahkan di mimbar-mimbar gereja. Tetapi tentu Bapak Ibu, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan ada sesuatu yang baru yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Kita akan coba membacanya secara responsoria Bapak Ibu. Saya akan baca ayat pertama, kemudian nanti Bapak Ibu baca ayat kedua sampai ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita baca ini Bapak Ibu merupakan kisah perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, bangsa Israel ini ada di dalam penjajahan bangsa Mesir itu hampir 400 tahun. Awal mulanya bangsa Israel pindah ke Mesir itu karena terjadinya kelaparan, dan Yusuf sebenarnya sudah mendahului bangsa itu berada di tanah Mesir. Tetapi Bapak Ibu, lewat tangisan bangsa itu mereka meraung dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan bangsa itu dari perbudakan yang mereka alami di tanah Mesir. Sehingga Allah mengutus seorang hambanya yang bernama Musa, yang akan membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, di mana tanah itu yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham juga dan kepada keturunannya. Tetapi Bapak Ibu, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bangsa Israel itu merupakan suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang susah berubah. Sekalipun mereka telah menyaksikan banyak mujizat-mujizat Tuhan. Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu, ada 10 tulah yang dikerjakan Tuhan Allah bagi bangsa Mesir. Dan bangsa Israel juga menyaksikan itu. Termasuk ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada menghadapi Laut Kulsum. Allah juga menyatakan mujizatnya. Allah membela bangsa itu. Dengan tongkat Musa, ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut itu terbelah menjadi 2. Dan bangsa itu lagi-lagi menikmati mujizat Tuhan. Mereka berjalan di tanah yang kering. Di belakang mereka ada pengejaran yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Kemudian semua bangsa Mesir itu tewas karena Allah telah menutup laut itu kembali. Tetapi Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini, kisah ini, begitu banyak sebenarnya dosa-dosa
yang terjadi ketika bangsa itu dibawa keluar dari tanah Mesir. Meskipun tadi kalau kita baca di ayat pertama, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Artinya, bangsa itu benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Tetapi sekalipun mereka menikmati banyak mujizat, menikmati pertolongan Tuhan, tetapi bangsa itu masih tetap berbuat dosa. Dari pembacaan ayat ini Bapak Ibu, minimal saya menemukan ada 5 dosa yang mereka lakukan ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan karena dosa ini Bapak Ibu, semua angkatan itu tidak ada yang sampai ke tanah Mesir kecuali Yosua dan Kaleb. Semua angkatan yang lahir, yang datang, yang dewasa keluar dari tanah Mesir itu semua tewas di padang gurun. Termasuk hamba Tuhan, termasuk Harun yang pada waktu itu ditunjuk sebagai imam bagi bangsa Israel. Termasuk Musa, orang yang ditunjuk oleh Allah untuk membawa bangsa itu keluar. Tetapi semua mereka, angkatan yang keluar itu dari tanah Mesir, tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya melihat Harun itu karena terpengaruh oleh desakan umat-umat Israel, sehingga ia membuat lembu tuangan untuk menduakan Allah. Demikian juga Musa dan Harun juga. Ketika bangsa itu mengerang karena kekurangan air minum, maka Allah menyuruh mereka, pergilah kepada bangsa itu dan berserulah di sana. Tetapi mereka tidak dapat menjaga hati mereka, sehingga mereka memukul batu itu. Dan air memang keluar. Tetapi semenjak dari saat itu, dosa itu membuat kedua hamba Allah itu tidak lagi diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca ini ada 5 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama itu mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Kalau secara umum Bapak Ibu berbicara tentang keinginan ini, tentu semua orang yang hidup memiliki yang namanya keinginan. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang keinginan ini, itu di atas satu tingkat dari yang namanya kebutuhan. Kalau kebutuhan kita mungkin misalnya makan dan minum, tetapi kalau kita berbicara keinginan, ini berbicara tentang hal-hal mungkin yang tidak fundamental, yang kita miliki oke, tidak kita miliki juga oke. Tetapi bangsa itu memiliki keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Lagi-lagi pada konteks ini karena bangsa itu ada dalam perjalanan, konteksnya keinginan mereka itu berbicara tentang makanan dan minuman. Nanti kita akan baca kenapa makanan dan minuman itu menjadi sebuah masalah. Kemudian dosa yang kedua yang mereka perbuat, dan ini adalah dosa yang begitu besar. Mereka melakukan penyembahan berhala.
Dosa ini Bapak Ibu mereka perbuat ketika Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai untuk menerima ke-10 firman Tuhan. Ketika Musa itu ada di Gunung Sinai dan mereka tidak sabar menantikan Musa, maka mereka mendesak kepada Harun untuk membuat patung lembu tuangan yang akan mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Inilah dosa yang paling terbesar yang mereka lakukan. Sampai ketika Musa turun dari gunung itu, dia membawa kedua loh batu itu. Ketika Musa melihat apa yang bangsa itu lakukan, ia melemparkan titah Tuhan itu. Ia menghancurkan kedua loh batu yang telah dia terima dari Gunung Sinai, yang ditulis langsung oleh Allah. Dan Musa marah. Ia marah juga kepada Harun. Dan dari situlah asal muasalnya Tuhan menyesal. Mereka menyesal terhadap bangsa itu. Allah menyesal terhadap bangsa itu. Dan dia mengatakan bahwa segenap angkatan itu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Kemudian dosa yang ketiga yang bangsa Israel lakukan itu adalah dosa moralitas, percabulan. Dosa ini ketika bangsa Israel mengambil perempuan-perempuan Moab sebagai istri mereka. Tetapi bukan itu dosa yang paling terbesar yang berhubungan dengan percabulan ini. Dosa yang dibalik percabulan itu Bapak Ibu, karena ketika mereka mengambil perempuan Moab itu, bangsa Israel itu terikut atau terlibat dalam melakukan penyembahan-penyembahan berhala yang pada waktu itu bangsa Moab lakukan. Jadi bukan hanya dosa terkait mengambil perempuan Moab, tetapi bangsa itu sudah mulai menduakan Tuhan dengan cara apa? Mereka ikut ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsa Moab. Kemudian ada dosa yang keempat Bapak Ibu di ayat yang ke-10 pasal 10 ayat yang ke-9. Mereka juga mencobai Tuhan. Mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Mereka juga meragukan tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Benar atau tidak sih ini? Meskipun mereka telah melihat ada tiang awan dan tiang api di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tetapi mereka tetap mencobai Tuhan. Bangsa itu tetap meragukan kebesaran kuasa Allah yang telah memimpin mereka. Akibat dosa ini Bapak Ibu, mereka mati dipagut ular. Sekumpulan besar. Kemudian dosa yang terakhir yang mereka lakukan kalau dari pembacaan firman Tuhan ini. Mereka bersungut-sungut. Di ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat siang hari ini kita fokus kepada dosa yang terakhir. Bersungut-sungut. Karena inilah dosa yang paling gampang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mungkin penyembahan berhala Bapak Ibu, pergi menjumpai dukun, itu sepertinya di zaman sekarang ini sudah sangat jarang. Dan saya berharap semua kita yang di tempat ini, tidak ada lagi ya Bapak Ibu, yang menyembah berhala-berhala. Mungkin dia datang kepada dukun, mungkin dia datang kepada pohon-pohon besar, mempersembahkan persembahan-persembahan di sana, memohonkan keselamatan. Tetapi saya yakin dan percaya hari-hari ini tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Termasuk mungkin mencobai Tuhan. Saat ini saya kira kita tidak ada yang mencobai Tuhan ya. Tapi tidak tahu dalam hati besar kita lah kita mencoba merenungkan apakah dalam perjalanan hidup kita masih mencobai atau tidak. Kemudian dosa percabulan saya kira ini juga bebas dari kita. Bebas dari kita. Saya berharap tidak ada orang-orang melakukan tindakan-tindakan asusila di tempat ini. Tetapi dosa bersungut-sungut ini Bapak Ibu sering kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang kita inginkan seringkali tidak sesuai dengan apa kondisi aktual yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Artinya bersungut-sungut ini disebabkan oleh ketidakpuasan. Misalnya kita menargetkan A, tapi yang kita dapat B. Maka ada kedongkolan yang timbul di dalam hati kita, ada ketidakpuasan yang timbul di dalam hati kita, sehingga itu menjadi ekspresi jiwa kita. Kemudian dengan kekecewaan itu, dengan ketidakpuasan itu, kita mulai bergumam, kemudian mengeluarkan kata sungut-sungut. Karena kita tidak mengalami sesuatu sama dengan apa yang kita inginkan. Masih sering ya Bapak Ibu kita bersungut-sungut ya. Saya juga sering Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ini harus merubah kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Tetapi pada konteks yang kita baca ini Bapak Ibu, yang menjadi penyebab bangsa itu bersungut-sungut, kalau saya temukan konteks terbesarnya itu hanya ada pada hal minuman dan makanan. Kalau saya coba mencari referensi, setidaknya ada 3 kali bangsa itu bersungut-sungut karena akibat tidak adanya minuman. Yang pertama ketika mereka itu ada di Mara, ada air yang pahit yang keluar dari batu dan mereka minum, rasanya pahit. Kemudian saat itu mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Kemudian ketika mereka mengalami kehausan di tengah perjalanan mereka, mereka tidak dapat minum. Anak-anak mereka tidak minum. Bahkan mereka memikirkan kambing domba mereka yang tidak dapat minum. Itu juga mereka mulai bersungut-sungut. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Keluaran pasal 15 ayat 24, Keluaran 17 ayat yang ketiga, dan Bilangan 20 ayat 2-5.
Kemudian ketika mereka sampai di Kades, hal yang sama juga. Mereka mengeluh kepada Musa. Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir sehingga kami mati harus kehausan di tempat ini? Mereka mengeluh kepada Musa. Padahal Bapak Ibu, mereka telah menyaksikan banyak mujizat Tuhan. Ketika mereka ada di Marah, air itu pahit. Kemudian pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan juga terjadi. Air itu berubah menjadi manis. Seharusnya di satu kisah pun, di satu kejadian pun mereka harusnya sudah mengenal Allah yang benar. Kemudian berbicara tentang makanan. Bangsa itu juga bersungut-sungut. Mereka kecewa kepada Musa. Kenapa Musa membawa bangsa itu keluar? Coba kita buat Keluaran 16 ayat 2-3. Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Meskipun bangsa itu ada di tanah Israel dan mereka ada di bawah perbudakan, mereka lebih menginginkan itu hanya karena hal makanan. Sementara memang Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan dan Ulangan, yang mereka nikmati itu sebenarnya ada roti manna, ada burung puyuh, yang disediakan oleh Allah setiap hari bagi bangsa itu. Ini yang menjadi penyebab utama bangsa itu bersungut-sungut. Yang pertama karena masalah minuman. Yang kedua masalah makanan. Makanan ini Bapak Ibu tidak hanya karena permasalahan tidak ada. Kalau masalahnya tidak ada, kalau saya kira di ayat ini, karena pada saat ini mereka belum menikmati burung puyuh, sah-sah saja mereka bersungut-sungut. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, setelah persungutan ini Allah memberikan burung puyuh kepada mereka sebagai daging dan juga ada roti manna. Tetapi yang paling parah Bapak Ibu, setelah mereka menerima kedua makanan ini, lagi-lagi mereka bersungut-sungut. Penyebabnya kenapa? Bosan. Dari sini Bapak Ibu, kalaupun Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang sudah besar, di suatu titik engkau bisa tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, mulai dari tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Tuhan beri makanan, mereka juga bersungut-sungut. Alasannya kenapa? Karena mereka bosan.
Sehingga mereka kembali mengingat di Mesir ada bawang putih, ada mentimun dan sebagainya. Padahal ketika mereka ada di Mesir, saya rasa Bapak Ibu kalau kita ada di bawah penindasan, dikasih pun 1 ekor babi guling, kalau di bawah tekanan gak enak makannya Bapak Ibu. Betul ya? Betul, tidak enak makannya. Ini mereka bandingkan makanan yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka hanya dengan persoalan bawang putih, dengan mentimun, dan semangka. Sedikit agak miris kalau saya membaca, mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Itu penyebab terbesar mereka kenapa mereka bersungut-sungut. Kemudian ada penyebab-penyebab lain. Mereka ada di bawah ketakutan. Ketika Firaun mengejar mereka dan mereka terjebak di laut Kulsum, mereka ketakutan dan di situ juga mereka bersungut-sungut. Kemudian juga bangsa itu bersungut-sungut karena apa? Karena adanya di tengah-tengah bangsa itu yang mengabarkan berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar itu dari mana? Ketika Musa mengutus ke-12 pengintai masuk ke tanah Kanaan, dan 10 diantaranya mereka menyebarkan berita-berita yang tidak baik, tetapi 2 diantaranya menyebarkan berita yang benar. Jadi Bapak Ibu berhati-hati juga terhadap berita-berita yang kita dengar. Berhati-hati juga kepada kita semua sidang jemaat Tuhan, termasuk pelayan-pelayan Tuhan dalam memberikan informasi dan sebagainya. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu juga bisa membuat orang menjadi mengalami persungutan. Amin Bapak Ibu. Harus kita berikan berita-berita yang baik. Jadi Bapak Ibu, tentang persungutan ini, yang pertama itu berbicara tentang kekhawatiran terhadap makanan dan minuman. Kemudian ketakutan terhadap adanya permasalahan-permasalahan hidup yang kita alami setiap hari. Dan ketiga, begitu banyaknya berita-berita yang kita dengar, yang kita masukkan ke dalam hidup kita sehingga itu mengganggu hati kita, sehingga kita juga bisa bersungut-sungut Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini, setelah kita mempelajari tentang dosa persungutan ini, kita harus mengerti. Kita harus mulai merubah cara berpikir kita. Karena kenapa? Paulus secara jelas menuliskan Bapak Ibu, mengambil kisah ini sebagai referensi kepada kita, supaya kita sesungguhnya nanti semuanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Maka kita harus mulai dulu fokus terhadap dosa persungutan ini. Kita harus mengerti bagaimana sebenarnya supaya kita tidak lagi bersungut-sungut. Amin. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita harus sadar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini di ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kalau Bapak Ibu, saya dan saudara masih terus dalam dosa persungutan,
bisa dipastikan engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kalau bagi bangsa Israel, mereka itu mati. Ketika mereka bersungut-sungut, mereka mati. Ada malaikat maut yang menghampiri kehidupan mereka. Artinya apa? Ketika mereka mati di perjalanan, mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, sehingga mereka tidak menikmati tanah itu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita terus bersungut-sungut dan itu belum dikoreksi, ketika kita mati Bapak Ibu, kita tidak akan dibangkitkan masuk ke tanah atau ke kota perhentian itu, Yerusalem yang baru itu. Ketika kita mati, kita masuk ke neraka, yang dimana di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Itu dulu yang menjadi dasar bagi kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus tidak lagi bersungut-sungut? Jadi kalau hidupku, hidupmu masih melakukan persungutan, bisa dipastikan dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan binasa. Maka belajarlah kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, supaya tidak lagi kita masuk ke dalam dosa persungutan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya kalau kita ada rasa syukur, meskipun keadaan kita tidak baik, kita ada rasa syukur bagaimana berkat Allah yang telah kita terima, kita tidak akan lagi bersungut-sungut. Tetapi kalau kita lihat dari kisah bangsa Israel tadi kan Bapak Ibu, Allah sudah memberikan roti mana, Allah sudah memberikan burung puyuh, mereka bosan. Kemudian mereka bersungut-sungut. Artinya, mengucap syukur mungkin mereka lakukan, tetapi hanya di awal. Tetapi mengucap syukur itu harus dilakukan sepanjang perjalanan hidup kita. Kita harus mengucap syukur. Bukan hanya ketika pas kita menerima berkat Tuhan kemudian kita mengucap syukur, tidak. Tetapi ucapan syukur itu harus menerima segala sesuatu itu, termasuk dalam proses atau rancangan Allah yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita dapat menerapkan itu, tentu ada ucapan syukur yang akan keluar dari hati kita. Kita harus mengucap syukur. Kalau tadi pertama kita harus sadar bahwa kalau kita melakukan dosa persungutan kita akan dibinasakan. Kemudian dalam menjalani hidup ini harus kita penuh pengucapan syukur. Baik atau tidak keadaanmu, harus mengucap syukur. Tidak ada jalan lain. Karena saya yakin Bapak Ibu, kalaupun engkau mengalami permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita ini, baik mungkin itu tidak menyenangkan hati kita, baik itu menyenangkan hati kita, di dalam peristiwa itu yang saya pahami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau itu dapat kita renungkan, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka artinya baik itu kejadian yang baik atau kejadian yang buruk, itu adalah rencana Allah. Yang kita di dalamnya harus dirubah. Amin Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga, kita harus merubah sudut pandang kita. Mungkin Bapak Ibu, tapi ini hipotesa saya lah, terhadap bangsa Israel. Mungkin ketika bangsa itu dibawa keluar dari tanah Mesir, dalam kebanyakan pemikiran bangsa itu, mungkin mereka berpikir bahwa Allah akan menjawab semua kebutuhan mereka. Yang mereka pikirkan itu semuanya hal-hal yang baik. Mereka tidak pernah berpikir untuk masuk dalam proses. Yang mereka pikirkan, mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada. Mungkin itu yang mereka pikirkan. Sehingga sudut pandang bangsa itu bertuhan, mengikut Allah Israel itu masuk untuk diberkati. Itu mungkin yang mereka pikirkan. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, yang mereka pikirkan hanya berkat, 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 berkat saja. Dan ini Bapak Ibu, hari-hari ini juga tidak sedikit dari orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang ada dalam pikirannya, saya datang kepada Tuhan, rajin ke gereja memberikan persembahan, tujuannya apa? Supaya diberkati di bumi ini. Kalau konsep berpikir itu yang kita miliki, ketika hal itu tidak terjadi, pastikan engkau akan bersungut-sungut Bapak Ibu. Kita harus berani melangkah dan bertindak. Kita harus merubah cara berpikir kita. Bertuhan bukan untuk diberkati. Bertuhan, datang beribadah kepada Tuhan, tujuannya bukan supaya kita diberkati, tetapi kita harus melayani Tuhan. Ada kewajiban bagi kita untuk melayani Tuhan. Dari dasar hati kita. Jadi mari kita merubah cara berpikir kita. Tidak ada kewajiban Tuhan untuk memberkati saudara. Kewajiban kita untuk menyenangkan, melayani hati Tuhan. Kalau hidupmu melekat kepada pohon yang benar itu, secara otomatis segala kebutuhanmu Tuhan akan sediakan. Pertanyaannya kan, apakah kita melekat kepada pohon itu? Kalau Allah itu adalah pohon, Yesus itu adalah pohon itu sendiri, kitalah carang-carangnya. Pertanyaannya, kalau carang itu tidak melekat kepada pohon itu, bagaimana ia dapat hidup? Bagaimana ia dapat mendapatkan nutrisi? Bagaimana ia dapat makan? Tentu tidak bisa kan Bapak Ibu. Kalau kita ini kan disebut sebagai carang.
Yesus itu sebagai pokok. Kalau carang itu tidak tersambung kepada pokok itu, bagaimana kita makan? Jadi kalau saya berpikir Bapak Ibu, lakukanlah kewajibanmu, beribadahlah kepada Tuhan karena itu kewajiban kita. Bukan karena tuntutan untuk kita mengalami berkat Tuhan. Sebab kalau kita berpikir bertuhan harus diberkati, coba Bapak Ibu lihat di daerah Nigeria sana. Berkat apa yang mereka nikmati? Ada yang makan tanah Bapak Ibu. Saya melihat mereka mengolah sebuah tanah dan itu yang mereka makan. Mereka beribadah juga kepada Tuhan. Lantas kalau bertuhan ukurannya berkat, bagaimana dengan mereka? Kalau kita mungkin masih bisa makan enak, makan daging, minum dan sebagainya. Tetapi coba Bapak Ibu, negara-negara yang begitu miskin, mereka bertuhan. Mereka yang susah hanya untuk makan. Kalau ukurannya berkat kan mereka tidak akan bertuhan lagi. Mereka yakin, mereka beribadah kepada Tuhan mendapatkan berkat. Tapi pada akhirnya makan pun susah. Maka Bapak Ibu, rubah. Kita harus merubah cara berpikir kita ini. Kita menemui Tuhan adalah kewajiban kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dia adalah Raja kita. Kita harus melayani Dia dengan sepenuh hati. Terkait Tuhan mau berkati dengan berlimpah-limpah atau sebagainya, itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tetapi yang saya percayai, ketika kita semua melekat kepada pohon itu, maka kita akan mendapatkan makan dari antaranya, dari pohon itu. Kita akan makan, kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan sesuatu dari pohon itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Kemudian, kalau tadi berbicara tentang berkat ekonomi dan sebagainya, kita harus merubah cara berpikir kita. Bertuhan itu bukan mendapatkan mujizat. Sebab kalau kita berpikir ketika kita bertuhan sudah benar, kita mendapatkan mujizat-mujizat dari Tuhan, itu belum tentu merubah karakter kita. Misalnya Tuhan, engkau sakit, ada mujizat Tuhan, engkau disembuhkan. Belum tentu engkau mengalami pertobatan yang sungguh. Dari mana kisahnya? Inilah kisah bangsa Israel ini. Kurang spektakuler apa Bapak Ibu? Bangsa itu mengalami permasalahan, ada banyak ular keluar, ular tedung, ingin membunuh bangsa itu. Mereka berseru kepada Tuhan, tolong kami Tuhan. Musa membuat tongkat. Mereka dipagut ular pun tidak mati. Mujizat bukan? Mujizat. Ketika mereka terdesak di laut Teberau, Allah membelah laut itu, mujizat bukan? Mereka mengalami mujizat, mereka tidak mati. Mereka kehausan. Allah mengeluarkan air yang manis, mujizat. Tapi kenapa bangsa itu mati di tengah jalan? Ada 10 tulah yang dikerjakan oleh Allah bagi bangsa itu. Termasuk anak sulung dari bangsa itu tidak ada yang mati. Mujizat, termasuk ternaknya dan sebagainya. Mujizat. Tapi kenapa bangsa itu masih tegar tengkuk? Maka saya bisa menyimpulkan, sekalipun engkau menikmati banyak mujizat, belum tentu engkau menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan berkenan kepada engkau. Maka mujizat itu bukan ukuran, tetapi bagaimana
hatimu terkoneksi dengan Dia. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan, itu yang terdapat di dalam pikiran perasaan Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Jangan bertuhan fokus terhadap berkat dunia. Jangan bertuhan fokus terhadap mujizat-mujizat. Banyak kisah-kisah di Alkitab orang-orang yang sudah menerima mujizat. Bahkan di dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus ada ke-12 rasul, mereka menyaksikan mujizat Tuhan. Tetapi akhirnya bagaimana? Kita belajar dari Yudas Iskariot. Dia melihat Yesus itu melakukan banyak mujizat. Tetapi apakah itu merubah karakternya? Tidak. Ia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Mungkin pada waktu itu yang dipikirkan oleh Yudas, dia berpikir ketika aku jual Yesus ini karena dia punya kuasa, dia akan mampu melepaskan dirinya. Ternyata tidak. Itu kalau konsep kekristenan kita masih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani ekonomi. Mujizat-mujizat itu belum berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, kalaupun engkau menjadi seorang pengikut Kristus, tidak ada jalan mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan engkau menjadi seorang Kristen, dengan kita menjadi seorang pengikut Kristus, tidak ada jalan mudah masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau harus masuk prosesnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel kenapa bisa sampai 40 tahun? Setelah saya membaca ketiga kitab ini, yang Tuhan inginkan adalah sebenarnya Allah menyiapkan bangsa itu, karakternya harus dirubah dari karakter budak menjadi karakter anak raja. Itu saja sebenarnya. Kalau saya lihat ininya semua, kenapa? Karena mereka sudah terlalu nyaman dengan menikmati perbudakan di tanah Mesir. Mental mereka berubah. Cara berpikir mereka berubah. Dan untuk masuk ke tanah Kanaan, mental itu harus dibersihkan. Makanya tadi dikatakan di ayat pertama itu, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyangmu semua berada di bawah perlindungan awan. Di ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, semua mereka telah dibaptis dalam awan dan laut. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya mereka itu harus masuk proses. Harus masuk proses. Kekristenan juga kalau engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus masuk proses. Minggu kemarin disampaikan kan di sini, Kristen itu siapa sih? Kan gitu kan. Harus pikul salib, tapi bukan salib yang kanan kiri ya Pak ya. Harus salib yang di tengah itu. Artinya tujuan kita bertuhan supaya kita juga diproses, dimurnikan iman kita. Dari mental budak, dari mental anak-anak dosa, kita harus mengalami perubahan untuk kita menjadi anak-anak kerajaan. Amin Bapak Ibu. Karena berkali-kali kan disampaikan, kalau kita menjadi seorang pencuri, pembunuh di dunia ini, tidak bisa tiba-tiba mati pembunuh itu tiba-tiba masuk surga. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Maka dunia ini, usia yang diberikan Tuhan kalau kita mungkin berkenan nanti 80 tahun. Selama 80 tahun ini kita harus berubah. Karakter keras kita, karakter-karakter kita, sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Allah harus kita rubah. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengakhiri pertandingan iman kita di tengah-tengah bumi ini,
kita layak dan berkenan kepada Allah. Itu tujuannya. Dan harus kita rubah konsep berpikir kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita harus memfokuskan pikiran kita hanya kepada Kristus. Fokus kepada janjinya. Jangan fokus kepada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini. Bangsa Israel kan tidak fokus kepada tanah Kanaan Bapak Ibu. Fokus mereka itu terhadap apa yang mereka nikmati dari sehari ke sehari. Fokus mereka tidak ada makanan, mereka berhenti di situ. Tidak ada minum, fokusnya bersungut-sungut sampai di situ. Bahkan Bapak Ibu ketika dikirim ke 12 pengintai itu, 10 diantaranya tidak senang. Fokus mereka yang mereka nikmati sehari-hari. Mereka tidak dapat melihat janji itu sendiri. Maka Bapak Ibu, rubahlah fokusmu kepada Tuhan. Berfokuslah terhadap janjinya bagi kita hari-hari ini. Janji Allah apa sih bagi kita? Bapak Ibu, kewarganegaraanmu bukan di dunia ini. Kewarganegaraanmu adalah kewarganegaraan surgawi. Kalau bumi ini adalah proses di mana kita harus dirubah, tujuannya itu untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Fokusnya harus ke sana. Jadi kalau engkau mengalami tantangan hidup, ekonomimu tidak baik-baik, apapun itu, sakit penyakit tidak kunjung sembuh, anggap aja itu semua proses. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita masuk ke Yerusalem yang baru. Amin. Harus ya Bapak Ibu. Harus masuk ke sana. Harus masuk ke sana. Karena Yohanes 14 ayat 2 dan 3 itu mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau banyak tempat tinggal, pastikanlah itu salah satu dari tempat tinggalmu. Amin Bapak Ibu, jangan sampai di dunia ini udah susah, tempat tinggal yang di sana pun gak dapat. Nah ini kan berat nih Bapak Ibu. Harus dapat. Salah satu itu, kalau banyak tempat tinggal itu, semua kita yang hadir di sini, pastikan itu salah satu menjadi kaplingmu. Harus menjadi kapling kita, amin. Gak semangat saya lihat ini. Belum terbayang kayaknya kerajaan surga ini. Betapa indahnya gitu ya. Tapi Yesus sendiri mengatakan Bapak Ibu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saat kita masuk ke tempat itu, secara otomatis Bapak Ibu, kewarganegaraan kita yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 20 itu akan terpenuhi. Karena kewarganegaraan kita di dalam sorga. Amin Bapak Ibu. Maka jangan bersungut-sungut. Bahasa Batakna, unang marungut-ungut. Molo pehaci si taunomu, unang marungut-ungut. Amin Bapak Ibu. Jangan bersungut-sungut. Tidak juara enggak apa-apa, jangan bersungut-sungut. Enggak gajian, enggak apa-apa, jangan bersungut-sungut. Dengan bersungut-sungut engkau tidak akan sampai kepada kerajaan surga. Maka anggaplah itu sebuah proses. Kalau engkau mengalami kesusahan hidup, anggaplah itu sebuah proses yang akan merubah cara berpikir kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan sampai di sini meskipun agak panjang, tetapi saya yakin kita mendapatkan sesuatu yang baru. Mari kita bangkit berdiri, saya jemput kita sama-sama. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki perjamuan kudus.
Usahakanlah engkau bertemu dengan Tuhan hari ini lewat perjamuan kudus ini. Kita angkat pujian di jalan terjal berdebu. Berdebu, tertatih-tatih langkahku, anak manusia, pikul salibnya. Betapun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Amin. Karena salahku, sesungguhnya deritamu, karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Haleluya. Persiapkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini. Semua kita yang hadir pada hari ini, ingatlah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati menjadi korban tebusan bagiku dan bagimu, supaya engkau mendapatkan tempat, mendapatkan kesempatan untuk diubah menjadi manusia-manusia yang baru. Mari kita persiapkan hati kita. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas waktu ini. Kalau kami boleh hari ini Tuhan mempersiapkan diri kami untuk menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mengenang kematian-Mu Tuhan, yang menjadi korban keselamatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkanlah kami semua para pelayan-Mu, demikian seluruh sidang jemaat-Mu, untuk kami layak menerima perjamuan ini Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, kemelesetan kami Bapa, supaya perjamuan ini mendatangkan kebaikan kepada kami. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Segala hal-hal yang tidak baik yang pernah diperkatakan terhadap roti ini, anggur ini, ketika diproduksi, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan layak menerima tubuh ini, menjadi tubuh-Mu, menjadi darah-Mu yang tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan laksanakan perjamuan kudus ini. Amin. Di jalan terjal berdebu, tertatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Apapun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhan Yesus, selamatku. sesungguhnya sengsara
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa tanpa korban Yesus di kayu salib, tidak ada keselamatan bagi kita. Ingatlah betapa besar pengorbanan Tuhan kita Yesus 2000 tahun yang lalu. Ia diutus oleh Allah. Ia rela mati di kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik oleh karena pelanggaranmu. Darahnya ditumpahkan oleh karena pelanggaranmu. Ia dimahkotai duri. Lambungnya ditusuk. Semua itu supaya engkau dan aku diselamatkan oleh Tuhan. Maka mengucap syukurlah kepada Tuhan sebelum engkau menerima perjamuan kudus ini. Katakanlah sesuatu dari lubuk hatimu yang paling dalam. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku Yesus. Engkau yang rela mati tergantung di antara langit dan bumi demi menyelamatkan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Kami akan menerima tubuh dan darah. Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kananmu di atas kepala. Namun sebelumnya, mari ikuti saya. Kita memberikan pengakuan kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya. Aku percaya. Bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Bagi pengampunan dosa. Dan penebusan dosa-dosaku. Dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Aku dibebaskan dari kutuk dosa. Aku dibebaskan dari kutuk dosa. Kutuk maut. Kutuk maut. Segala kutuk. Segala kutuk. Dan api neraka. Dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku telah memperoleh. Aku telah memperoleh. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Keselamatan. Keselamatan. Hidup kekal. Hidup kekal. Kesembuhan. Kesembuhan. Pemulihan. Pemulihan. Kemenangan. Kemenangan. Dan kelimpahan berkat. Dan kelimpahan berkat. Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus. Oleh korban Tuhan aku Yesus. Percaya. Aku percaya. Dan menerima. Dan menerima. Bahwa aku menjadi milik Tuhan. Bahwa aku menjadi milik Tuhan. Untuk mengabdi. Untuk mengabdi. Dan melayani. Dan melayani. Bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku. Dengan segenap hidup. Selamanya. Selamanya. Bapak Ibu, kita mengangkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Sebagai tanda kita meninggikan Dia. Sebelum kita memakannya, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita di atas kepala kita. Sebelum engkau meminumnya, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Naikkanlah mazmurmu kepada Tuhan. Ucapkan ucapan syukur yang paling dalam dari dalam hatimu kepada Bapa, kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Layakkan kami Bapa, senantiasa kami berkenan kepadamu. Kami melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus, atas tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu di dalam kehidupan kami. Demikian juga kiranya Tuhan kami dapat memperagakan hidup-Mu, tubuh-Mu di dalam tubuh kami, darah-Mu di dalam darah kami, sehingga kami dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini Bapa, kami berkomitmen akan menghidupkan hidup anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Demikian firman-Mu yang telah mengajar kami, supaya kami terhindar dari dosa persungutan. Terima kasih Bapa. Kami akan berusaha mengerjakan kebenaran firman ini, dan kami dapat mengakhiri pertandingan kehidupan kami. Sampai di ujung usia kami boleh tidak bersungut-sungut lagi, dan kami didapati berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, semua diberkati Bapak Ibu, amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilakan.
Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu boleh sama-sama bangkit berdiri. Dipersilakan kepada Bapak Jontri. Selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan berkenan kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami terus boleh belajar Tuhan, untuk tidak bersungut-sungut ya Bapa. Tetapi hati kami, mulut kami boleh mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami mengaku Bapa, sering sekali pikiran kami lebih berfokus kepada berkat jasmani. Padahal setiap hari penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Tetapi seringkali kami lupa untuk mengucap syukur. Terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, agar kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Joni Marsitio yang sudah menabur kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan berkat marifat yang lebih lagi. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk melayani Tuhan. Kau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Biarlah semuanya boleh Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, kami membawa segala masalah pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Jika ada yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan. Jika ada yang sedang berbeban berat, Tuhan kiranya Engkau bukakan jalan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan pintu-pintu berkat. Terima kasih Bapa, biarlah semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Riston Panjaitan. Berikan hikmat kepadanya Bapa, sehingga mampu menggembalakan kami jemaat Tuhan, baik yang ada di Sungai Panas ini maupun yang di Batu Aji. Engkau berkati istri dan anaknya. Engkau tambah-tambahkan marifat yang berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono.
Engkau kiranya memberkati hamba-Mu ini Bapa. Engkau pulihkan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya Bapa. Kiranya Engkau memulihkan kesehatannya. Engkau memberkati keluarganya, anak-anak, menantu, bahkan cucunya ya Bapa. Engkau pelihara sempurna. Dan kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Sinode GSKI dimanapun berada Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau, yang rindu menggembalakan jemaat Tuhan. Apapun masalah pergumulan mereka Bapa, Engkau berikan kekuatan sehingga dengan tulus hati membawa jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa, persembahan yang kami berikan biarlah dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya membalas berkat berlipat kali ganda bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami. Mari umat Tuhan, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin.